Assalamualaikum Bunda dan juga kakak. Ini saya panggil Bunda atau kakak? Kakak aja deh biar kelihatan muda kita semua ya. Oke. Bisa nanya Pak? Juga ibu-ibu yang cantik-cantik nih. Kurang semangat ya, Teh ya. Assalamualaikum. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya yang di sini biar semangat ya. Oke, luar biasa. Bunda Cintami udah berapa kali ke Makassar? Aduh, kalau ke Makassar udah sering sebenarnya, tapi dulu mungkin urusannya nyanyi ya ibu-ibu. Kalau yang untuk urusan fashion show udah 2 tahun ini berturut-turut. Oh, 2 tahun belakangan. Oke. Kalau Mbak Delia Septianti, udah sering ya kita ya. Kamu bosen sama aku? Enggak Gayamu jangan bosen ya Bu sama saya. Enggak loh. Kalau untuk eventnya ini yang kedua. Yang kedua? Kalau Indonesia Muslim. Oh iya, event ya. Nah, yang kedua. Tapi kalau ke Makassarnya sudah kesekian kalinya. Sudah bersekian kali ya. Semoga nggak bosan ya datang ke Makassar. Iya. Kalau nggak ke Makassar rugi ya. Iya. Nggak ada bosannya kalau ke Makassar. Iya benar. Makanannya siap-siap naik berat badan. Berat badan, kolesterol, ya. Oke. Nah Bunda sih pengen tanya dulu sama Bunda Cintami. Aktivitas saat ini selain berbisnis ya. Selain itu apa saja aktivitas saat ini? Ya, selain membuat baju muslim atau berbisnis di busana wanita, membuka tempat senam bersama Mbak Minati. Tempat senam? Tempat senam, nah tempat senamnya ini tempat senam khusus wanita. Oke. Studio Primadona namanya. Wow. Senamnya senam body performance. Senam untuk ibu-ibu. Ada yang mau senam nanti kalau datang jalan-jalan. Mudah-mudahan nanti satu hari bisa buka juga di sini di Makassar. Amin. Kita doakan ya, nanti saya juga ikutan kalau buka senam. Iya, jadi gerakan-gerakannya juga khusus untuk seorang wanita. Jadi kita senamnya semua perempuan, jadi nggak ada laki-laki. Nggak ada laki-laki, semuanya wanita. Instrukturnya, pegawainya, semuanya wanita. Oke, semua wanita kita doakan mudah-mudahan segera buka di Makassar ya. Amin. Bunda, waktu tahun berapa ya? Ini pernah nyanyi, ini memulai karir di dunia acting dan nyanyi ini mulai tahun berapa? Waduh, nyanyi mulai tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun 1900 tahun 82. 82. Belum lahir. Iya, 82. Aku belum lahir. Serius belum? Iya. Belum lahir Delia ya. Masih cantik. Masih dirancang ya. Masih dirancang sama ibu bapaknya. Iya, Pak. Kalau yang pertama kali itu di film dulu. Oh, yang paling pertama di acting. Dulu itu belum ada sinetron ya, jadi semuanya masih layar lebar. Layar lebar, film bioskop dibilangnya ya. Nah, itu tahun 80. Tahun 80. 79, itu 80. usia berapa? Tahun 80. Aduh, masih remaja. Jadi ketahuan ya umurnya. Enggak, ini kan menjadi inspirasi juga buat anak-anak. Oh, saya bisa mengejar mimpi saya di usia seperti ini. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu, gitu. Iya, pokoknya saya kelahiran tahun 1900. Berapa Bu? Nggak etis ya ngomongin umur. Yang penting jiwanya muda ya Bu ya. Emang ya kalau wanita saya juga sensitif kalau ditanya soal umur. 60 sekian deh pokoknya lahirnya. Oh, jadi waktu itu tahun 80 berarti umur saya waktu itu berapa? 20-an ya. 15. Masih remaja waktu itu. 17, 18. Oh iya, masih remaja udah terjun ke dunia acting. Itu paling pertama-tama di acting dulu, setelah di acting baru ke nyanyi. Wow, ini kita nggak heran lagi ya kalau artis-artis yang dari dunia acting ke nyanyi atau nyanyi ke acting. Berarti Bunda ini termasuk artis yang multi talent gitu ya.
Luar biasa. Kalau Mbak Delia Septianti, nah ini Mbak Delia saya suka lagu-lagunya waktu masih bergabung dalam grup Ekute. Ini suka banget lagunya. Ini yang mulai karir di dunia entertain paling pertama itu tahun berapa? Kalau aku tuh dari umur 6 tahun. Oh iya, lagu-lagu cilik gitu ya. Kalau Bunda Cintami tadi memulai karirnya dari film, kalau Delia Bu memang memulai karirnya dari nyanyi. Dari nyanyi. Karena kebetulan papaku kebetulan grup band zaman dulu, kalau ibu-ibu tahu tuh Usman Bersaudara. Oh, teman-temannya aku. Usbros, iya. Teman-temannya saya. Iya, Usbros kebetulan papaku yang paling kecil, Bun, yang Mamo Agil. Kebetulan beliau juga memang serius di dunia musik gitu dan menciptakan lagu anak-anak. Yang nyiptain lagu Abang Tukang Bakso, mari sini, aku mau beli. Nah, itu papa. Itu lagu terkenal banget. Fenomenal. Jangan pakai kecap, jangan pakai mangkok. Nah, terus pakai apa dong? Tidak pakai saus. Jadi ya kebetulan karena bapaknya itu ya gitu ya di dunia musik anak-anak juga, jadi otomatis ngelihat aku punya bakat nyanyi, ya udah akhirnya aku rekaman untuk lagu anak-anak. Oke. Udah akhirnya terus deh tuh sampai ABG sampai sekitar umur 14 tahun. Aku coba ikut modeling, aku ikut pemilihan. Ini lomba-lomba seperti adik-adik ini juga. Ikut lomba-lomba seperti ini ya. Dari umur 6 tahun juga suka ikut lomba nyanyi, makanya dibikinin album sama papa. Akhirnya di umur 14 tahun aku ikut modeling, model cover girl majalah Aneka. Abis itu langsung terbuka jalan ya Bun ya, untuk sinetron, untuk presenter. Dan akhirnya di 2006 aku bergabung di Ekute sebagai vokalis, penyanyi. Ada yang mau jadi artis seperti Bunda dan juga kakak? Ada yang mau? Cantik-cantik semuanya ya. Mau. Pasti dong ya, pasti. Cantik-cantik ya, lucu-lucu, cantik-cantik, pinter-pinter lagi ya. Iya, tadi ada yang dapat ranking 1 di sana. Oh ya, dapat ranking 1 di sekolah. Oke, baik. Ini dari dunia entertain kemudian memutuskan untuk berbisnis. Ini apa yang mengetuk pintu hati, asik mengetuk pintu hati sehingga memberanikan diri untuk ikut berbisnis, Bunda? Ya kalau saya dulu kan waktu masih nyanyi selalu baju-baju untuk saya tampil nyanyi itu biasanya saya desain sendiri. Ya, desain sendiri terus jahitnya sama ibu, karena ibu saya sedikit-sedikit juga terima jahitan di rumah. Nah kebetulan Mbak Minati kakak ya, juga sekolahnya di SMKK. Di SMKK itu di bagian tata busana. Kalau saya SMA. Tapi kita anaknya mami, anaknya ibu saya cuman perempuan 2. Bertiga sih sama yang laki. Tapi kita perempuan berdua ini kita harus diajarin sama ibu agak ketat ibu saya. Jadi perempuan harus bisa jahit, perempuan harus bisa masak gitu, perempuan harus bisa beresin rumah dan sebagainya gitu. Jadi kita semua diajarin cara jahit bagaimana. Terus kalau ada yang ulang tahun di rumah, misalnya yang ulang tahun ayah misalnya 3 bulan sebelumnya kita sudah harus membuat kado sendiri. Nah ibu saya emang agak keras ya, mungkin dulu waktu bermain agak kurang jadinya karena banyak harus bikin bikin kue ulang tahun harus sendiri. Ya maksudnya diajarin ya, itu dari SMP. Dari SMP. Jadi tapi bersyukurnya itu sekarang ya, ternyata kalau pas lebaran gak ada pembantu, kita semua, saya Mbak Minati udah nggak stres gitu, karena kita biasa kerja gitu ya, dari mulai nyapu, ngepel segala macem sampai masak kita harus bisa. Jadi dididik sama mami begitu, nggak boleh main sebelum masakan selesai gitu. Jadi kalau teman-teman nyamperin jam 7 pagi atau jam 8 pagi kita mau main, saya harus masak dulu gitu, paling nggak 2 macem
misalnya sop sama perkedel misalnya. Nanti selesai masak baru boleh main. Aduh, gitu. jadi lapar. Jadi ya dididiknya begitulah sama ibu. Terus kalau pulang sekolah atau tiap hari lihat mami jahit ya. Jadi sini kalau kita mau bikin baju, mau ke ulang tahun dari SMP harus jahit bajunya sendiri. Jahit baju sendiri. Padahal masih SMP waktu itu. Jadi pelan-pelan diajarin mami yang bikin pola ya, ibu yang bikin pola. Nih cara taruh kainnya begini, terus taruh coba polanya di mana gitu. Jadi ibu saya sedikit-sedikit ngajarin gitu. Oke, jadi semuanya ini nggak dilalui melalui proses pendidikan formal gitu ya Bunda ya? Semuanya diajar sama ibu yang hebat ya, luar biasa sama ibu ya. Ya dulu sih mungkin waktu masih anak-anak, namanya anak-anak ya. Saya suka lihat kok teman-teman saya perasaan nggak gitu-gitu amat gitu ya. Tapi kalau ibu saya nggak, harus boleh main, tapi sebelum main itu harus ada yang diajarin sama dia di rumah. Masak, kebenaran ibu saya alhamdulillah bisa jahit, bisa masak, bisa bikin kue. Nah kebetulan jadinya saya sekarang seneng bikin kue, sama saya jadi seneng fashion gitu. Kalau dari kecil kan bisa main dulu, semua harus bisa masak, bisa jahit semua. Tapi begitu kita dewasa, akhirnya kita tahu sendiri mengarahnya kemana. Mana fokus kemana? Iya, kalau Mbak Minati memang dunianya dunia olahraga. Iya, dia memang seneng banget sama yang namanya olahraga, membentuk badan seorang wanita, apalagi yang baru melahirkan ya, yang mempunyai masalah-masalah tentunya di perut ya, atau di bagian-bagian yang lain, mengencangkan, merampingkan. Mbak Minati itu seneng banget. Kalau saya jadinya seneng ke masak, terutama bikin kue sama ke jahit. Gitu. Jadi ada bisnis untuk makanan juga? Kebetulan di studio Primadona itu saya membuat macam apa ya, dessert ya, makanan kecil. Karena saya tuh hobi kalau di dapur bikin kue tuh hobi. Jadi saya kadang-kadang seminggu 2 kali, bukan kadang-kadang, memang iya sih, seminggu 2 kali turun ke dapur bikin apa ya, yogurt ya, yang kira-kira cocok untuk ibu-ibu yang mau diet. Habis senam makan 1 mangkok yogurt, tapi yogurtnya itu udah diolah, dikasih buah, dikasih jelly, dikasih macam-macam. Wow, luar biasa. Wanita banget ya. Ini saya senang aja sih. Senang, kebetulan senang, hobinya mecah-mecahin telur Bu. buat kue sendiri. Banting-banting terigu, saya senang. Tapi alhamdulillah punya tempat untuk, setelah bikin ada tempat untuk disalurkan gitu. Kalau enggak dimakan sendiri. Iya benar. Gitu. Jadi ini inspirasi juga nih buat adik-adik di rumah, dari sekarang bisa udah mulai mengembangkan diri. Minta, mama ajarin saya masak mah, supaya nanti besar bisa seperti Bunda. Ajarin saya jahit mah. Iya, kalau kakak Delia Septianti, aktivitas saat ini selain berbisnis apa saja? Aktivitas sekarang masih menyanyi. Nyanyi masih ya? Masih, tapi memang udah nggak ngeband lagi sekarang. lagi pengen mempersiapkan single baru. Karena dengan semenjak berhijab nih, aku kan berhijab baru 2 tahun. Belum pernah mengeluarkan lagu lagi. Oh gitu. iya, terakhir lagu yang ngeband aja. Sekarang terakhir single tapi sebelum berhijab. Ada yang single yang kemarin. Berhijab. Dan karena memang 2 tahun ini semenjak berhijab aku fokus di bisnis fashion juga gitu kan. Dan memang sebenarnya sih kalau bisnis fashion dari dulu sebenarnya bukan awalnya bukan karena kayak Bunda nih bisa desain, bisa jahit, bisa apa, enggak. Sebenarnya karena memang hobi aja sih, hobi perempuan ya. Ya, dari kita senang berpakaian bagus-bagus. Betul. Jadi setiap apa yang aku pakai, yang aku gunakan, alhamdulillah orang tuh suka gitu loh. Aku pakai, Mbak Delia bajunya dijual nggak? gitu kan. Jadi berawal seperti itu, banyak yang nanya-nanyain. Terus awalnya juga sering ada event di Jakarta tuh seperti garage sale ya Bun ya. Ada garage sale seperti itu, dari koleksi-koleksi nyanyi aku tuh aku jual-jual ke apa teman-teman gitu. Ternyata banyak yang suka. Nah dari situlah akhirnya aku coba
kayaknya bisnis fashion menjanjikan gitu, dan kebetulan memang dapat ilmu dari mama. Bisnisnya gitu, ilmu dagang ya istilahnya gitu kan. Ilmu bisnisnya itu memang aku nurun dari mama gitu, jadi aku banyak belajar dari beliau duluan yang terjun di bisnis ini, dan akhirnya ternyata memang bagus ya tante ya bunda ya, jadi ya udah aku coba meneruskan aja sampai sekarang akhirnya gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, ada keinginan untuk berbisnis jangan takut gitu ya bunda kakak ya. Pasti ibu-ibu yang ada di sini lebih jago-jago dari kita ya. Iya pastinya. Iya ya, pada orang-orang Makassar, aduh ibu-ibu di Makassar jago-jago masaknya pasti. Saya yang harus belajar, ajarin dong saya masak. Yang paling nggak bisa saya masak ikan. Masak ikan? Saya kebenaran senangnya kue. Kalau masakan nggak terlalu. Kalau masakan ya bisa beberapa macam tapi nggak terlalu seneng. Habis masak ikan susah apa gampang sih Bu? Kayaknya ribet deh. Gampang susah. Kayaknya lebih susah ikan goreng gampang. Ikan goreng ngerjain keluar kampasnya itu. Iya, nggak bersihinnya ya gitu. Pasti ibu-ibu jago-jago semuanya ya. Makassar suka makan ikan bakar. Ikan bakar. Ya, ini keduanya sudah berhijab. Kalau bisa diceritain nggak apa yang menjadi alasan sehingga memilih untuk berhijab, Bunda? Agak malu nih, saya berhijab baru 4 tahun. Terlambat nggak sih Bu? Lama tuh Bunda? Baru 4 tahun, iya. Harusnya mulainya dari dulu, mungkin ya waktu masih seumur-umur Delia. Tapi sebenarnya nggak ada kata terlambat sih ya kalau orang berhijrah. Iya, kayaknya memang udah waktunya. Karena semua itu proses ya. Kalau untuk saya proses. Dulu saya teman-temannya udah banyak yang berhijab. Ada juga yang nggak sampai sekarang, ada juga yang belum. Tapi kebanyakan teman-teman dari usia 40, 35, 40 itu rata-rata udah berhijab. Selalu mereka bilang, Mbak Tami, atau manggil saya Teteh karena orang Sunda ya. Teteh kalau berhijab bagus deh, cantik deh gitu. Suka teman-teman ngerayu gitu ya. Tapi kalau memang belum ada panggilan dari sini sulit ya. Jadi kadang-kadang saya masih buka tutup. Selama bulan puasa pakai kerudung. Nanti begitu lebaran selesai seminggu buka gitu. Banyak loh ini juga sebenarnya masih banyak. Tapi alhamdulillah satu hari nggak ada apa-apa Bu, nggak ada maksudnya kan biasanya apa tuh namanya kalau kita punya masalah. Nah kalau masalah saya apa tuh ya namanya ya kaul. Nazar ya. Nazar. Enggak, saya juga. Pokoknya saya memutuskan satu hari 4 tahun yang lalu saya ingin berhijab. Jadi nggak ada alasan, nggak ada. Ya alasannya tentunya karena saya belajar agama, maksudnya memperdalam di rumah sering pengajian, kumpul dengan teman-teman yang rata-rata 80%, 85% sudah berhijab. Terus waktu itu 4 tahun yang lalu bulan puasa, memang setiap kali bulan puasa juga berhijab sampai lebaran. Tapi kan habis itu enggak ya. Nah ini saya lanjut. Satu hari punya niat, punya tekad, kapan lagi mau mulai kalau nggak sekarang gitu. Kan kita belajar, kan kita semua itu kan ada di Al-Quran. Jadi saya pikir saya udah waktunya berhijrah. Berhijrah sekitar 4 tahun yang lalu. Kalau ibu-ibu sejak kapan berhijab? Lama ya? Udah lupa. Dari remaja pasti ya Bu ya. Iya. Oke, kalau Kakak Delia berhijab sejak kapan? Oh iya, Kakak Delia sebentar ini bakal nyanyi loh, bakal menghibur kita. Jadi setelah menjawab pertanyaan saya ini, Kakak Delia akan bernyanyi. Soalnya mungkin sudah bisa disiapkan. Iya, sejak kapan berhijab Kakak? Delia, aku cuma berhijab alhamdulillah udah 2 tahun. 2 tahun? Sudah masuk 2 tahun. Kenapa setelah menikah? Jadi 1 tahun setelah menikah aku berhijab.
mungkin banyak yang mengira bahwa katanya permintaan suami gitu ya, karena setelah menikah aku baru berhijab kan. Tapi sebenarnya sih nggak sama sekali, justru suami kaget gitu. Kan nggak ada yang nyuruh ya, Nggak ada yang nyuruh. ya aku bilang kan kita berhijab bukan dari kemauan siapa-siapa gitu kan, bukan kalau misalnya pun suami menyuruh, kalau kita juga hatinya belum ini ya Bun ya, kayaknya belum siap, nggak bisa juga kayaknya dijalanin ya gitu. Memang kemauan sendiri gitu ya. Banyak juga yang kaget katanya tiba-tiba Delia memutuskan berhijab saat masih menyanyi juga gitu, karena buat aku ya entah kenapa mungkin sama kayak Tante Cintami, saat itu mungkin aku sering ikut pengajian dan teman-teman aku tuh dikelilingi sama teman-teman yang sudah berhijab gitu loh. Jadi mungkin itulah yang membuat kayaknya udah nggak, kita nggak usah nunggu nanti deh gitu kayaknya. Jadi kalau hati kan panggilan hati itu kapan aja ya Teh ya. Jadi aku merasa ini udah panggilan hati. Jadi sempat aku menunda waktu itu. Menundanya dalam artian wajar ya Bu kalau kita mungkin merasa masih muda. Nanti takut nggak bisa ganggu karir ya. Mengganggu Pasti karir dan kebanyakan Banyak yang berpikir seperti iya, itu. terutama para artis ya, penyanyi atau pemain takut film. jangan sampai nggak ada panggilan lagi. Iya, Nggak ada takut. kontrak Maksudnya lagi. gini, kan kalau kita di film atau dinyanyi kan, ya di film tentunya perannya kan macam-macam ya. Takutnya nanti job kita berkurang, gitu. Nanti penampilan kita dinilai orang kurang gimana, kurang gaya atau kurang gimana. Tapi sebetulnya justru dengan berhijab justru kita bisa gaya. Benar. Ya, karena hijab itu bisa dimacem-macemin. Kalau kita lagi kepengen di macem-macem itu bisa. Terus baju-baju muslim juga sekarang kan udah banyak. Nggak kaku, nggak gitu-gitu aja ya. Sangat fashion. Jadi sebetulnya kita memakai baju muslim dan berhijab itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Jangan takut untuk berhijrah, jangan takut untuk berhijab. Tapi emang lah ya, berdasarkan kisah Bunda dan juga Kakak ini, teman-teman itu sangat mempengaruhi. Siapa yang kita temani bergaul, seperti yang Bunda tadi katakan, teman-teman udah banyak yang berhijab, Kak Delia juga seperti itu. Akhirnya kita juga tersentuh, keinginan itu muncul dengan sendirinya juga untuk ikut berhijab. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Asik. Oh iya, kita pengen dengar Kakak Delia Septianti akan menyanyikan 2 buah lagu. Iya, langsung 2 apa satu-satu? Mau langsung 2? Satu lagu dulu ya. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Terima kasih. Semua adik-adik. Saya tadi nyanyi juga nih. Satu lagu untuk ibu-ibu semua, adik-adik semua. Ini lagunya lagu Delia dulu pernah dibawain sama band Delia yang dulu ikutin. Langsung saja, Percayalah. Sebelumnya Delia boleh minta tepuk tangan lagi dong untuk Indonesia Muslim Fashion Expo 2017. Terima kasih. Yang mendengar suara kita dari luar sana boleh masuk ke sini ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Abis itu belanja lagi. Boleh. Ibu-ibu jangan lupa mampir ke Booth Delia ya. Tetap promosi. Boothnya nomor berapa Kakak? Promosi. Boothnya ada di sebelah kiri lurus. Di sebelahnya Tante Cintami. Kita sebelahan. Kita sebelahan, yang pasti banyak koleksi-koleksi terbaru dari kita dan harga-harga yang spesial juga. Boleh musik, silahkan. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama ya.
Jangan risaukan aku, percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau dengannya, namun ku yakin hatimu untukku. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Seharusnya kau pun menyadari rasa hatiku bila kau dengannya. Seharusnya aku pun tak berharap miliki dirimu seutuhnya. Namun ku pendam rasa, ku hanya ingin kau bahagia. Jalani yang kau pilih, jangan risaukan aku. Boleh suaranya? Namun ku yakin hatimu untukku. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Walau kau dengannya, namun ku yakin hatimu untukku. Walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Ini lagunya jadi ingat ya waktu Kakak Delia jadi vokalis. Oke, saya ingin bagi-bagi hadiah buat teman-teman. Ada yang pengen bertanya sama Bunda dan juga Kak Delia. Jadi yang bertanya kita langsung kasih hadiah. Dapat hadiah ya? Iya, dapat hadiah. Cuma nanya aja nih Kak. Cuma nanya aja. Ayo Bu, hadiah Hadiah Bu. yang mau bertanya? Iya. Ada satu. Assalamualaikum Ibu. Gampang banget. Satu, minum air putih sebanyak mungkin. Itu Minum air mungkin putih. semua juga ibu-ibu udah tahu. Air putih is the best, ya. Air putih itu yang paling bagus. Tapi kadang-kadang memang lupa. Jadi satu hari kadang-kadang kita 2 gelas saja minumnya. Kadang-kadang saking sibuknya, ibu-ibu sibuk sama anak-anak, sibuk ini, sibuk itu, pasti minumnya mungkin kurang ya. Saya juga pernah begitu. Padahal kita dianjurkan satu hari 6 liter. Wah, 6 liter, seliter segini Bu, 6 liter. Ya, jadi ada rahasianya. Kalau minum itu memang harus sebanyak mungkin, tapi kadang-kadang kan enak ya. 1 lupa, 2 enak kebanyakan minum air putih. Jadinya. Jadi dibiasakan kalau minum air putih itu dihitung. Pokoknya 15 teguk. Ya besarnya tegukan tergantung kita nelennya. Tapi diusahakan kalau minum dihitung, jangan cuma minum begitu. Jadi udah pasti 15 teguk 1 kali minum. Misalnya pagi-pagi bangun begitu melek mata, habis sholat subuh, saya biasanya nggak pernah tidur lagi, jarang tidur lagi, langsung ke dapur minum air putih 15 teguk. 15 teguk sekali minum. Iya, gelasnya lebih besar dari ini, bukan cuma segini ya. Jadi 1, 2, 3, 15 kali. Habis itu istirahat.
ya, karena kalau bangun tidur terlalu banyak minum suka enak juga ya, tapi paling nggak udah masuk 15 teguk gitu. Ini rahasia dari saya. Jadi setelah di pagi hari istirahat seperti udah ya? Iya, biasanya begitu bangun kan sholat lah biasa ya. Habis itu keluar dari kamar minum air putih. Itu langsung minum air putih 15 teguk. Habis itu diam dulu, ngapain dulu, mungkin biasalah aktivitas ibu-ibu, beres-beres lah atau apa. Nanti minum lagi. Pokoknya setiap kali minum hitungannya 15 kali aja. 15 kali, jadi setiap 15 teguk. Gitu. Jadi minum air putih rahasianya gampang banget Bunda. Saya nggak sanggup deh kayaknya. Sanggup karena itu faktor kebiasaan aja ya. Dibiasakan nanti juga menjadi biasa gitu ya. Iya. Nah, terus biasanya saya lari ke buah-buahan, Ibu. Ke buah-buahan ya. Di lemari es kan ada sayur-sayuran. Mungkin ada buah-buahan juga. Nah, nanti kira-kira jam 10 saya bikin jus. 10 pagi. 10 pagi. Kalau nggak jam 10, jam 9. Itu biasanya minum jus. Minum jusnya bisa apa aja. Kacang panjang umpamanya. Kacang panjang. Sayur. Kan kita sayuran banyak, kecuali ada beberapa sayuran misalnya kayak kol enggak ya. Kol enggak, karena kol banyak gasnya. Jadi misalnya kacang panjang deh. Kacang panjang campur tomat, campur buah-buahan yang enak apa sih? Apel, sepotong, jeruk, apa aja yang ada. Kadang-kadang saya juga suka ngegerogotin timun. Tuh saya paling seneng timun ya. Nah itu mungkin untuk dari segi makanan ya, banyakin lari ke buah-buahan. Makanan yang berserat. Iya. Terus saya juga sering bikin lidah buaya. Di sini ibu-ibu susah nggak cari lidah buaya? Enggak ya Bunda ya, banyak ya. Kalau di lidah buaya yang besar-besar. Yang besar-besar, bukan lidah buaya yang kecil, biasanya untuk rambut. Ini yang besar. Ada di sini lidah buaya yang besar. Nah, saya juga kadang-kadang suka bikin semacam kayak es buah tapi dari lidah buaya. Es buah, iya. Jadi lidah buaya yang besar dipotong-potong dulu, dipotong sekotak-sekotak. Habis itu kita kupas, kita ambil kotak-kotak, dicuci yang bersih untuk menghilangkan lendirnya. Untuk menghilangkan lendirnya, setelah itu dimasak. Jadi kita panasin dulu air, mendidih airnya, baru masukin lidah buaya yang udah dipotong kotak-kotak yang sudah dicuci. Masukin, tidak terlalu lama, dia untuk menutup pori-pori, karena lidah buaya itu kan gel semua semuanya berbentuk gel. Jadi untuk menutup pori-pori, masukkan ke air panas, nggak berapa lama, angkat, ditiriskan. Habis ditiriskan, nah bisa kita bikin pakai air, dikasih berapa sendok, mungkin dikasih madu, mungkin dikasih sirup, disimpan di lemari es. Tergantung lidah buayanya. Selera ibu-ibu ya maunya pakai. Ya, itu juga sering Bu saya lidah buaya. Terus kulitnya, kulit yang tadi bekas lidah buaya, biasanya saya simpan di Tupperware. Apa ya? Di tempat deh pokoknya, di toples ya, masukin ke lemari es. Nah itu juga buat masker. Untuk kulitnya ya? Iya, untuk kulit, untuk menutup pori-pori, untuk yang berjerawat, jerawatnya bisa kering, dan kalau untuk yang berumur kulitnya bisa narik, mengecilkan pori-pori. Memang baunya agak nggak enak ya, tapi kalau udah dimasak tadi baunya akan hilang, jadi dimakannya enak. Tapi kalau yang untuk kulitnya, daripada dibuang, saya simpen di lemari es. Jadi nanti diambil, kan udah bentuk kotak-kotak. Nah jadinya
saya gini Dijadikan naskah ya, di- sambil nonton TV, sambil lihat berita gitu. Wah. Bisa dicoba nih, bisa dicoba. Dan yang paling tidak boleh lupa sebetulnya ibu-ibu sudah tahu apa itu? Apa tuh? Olahraga. Oh, ini udah pasti Tuh ya. yang biasanya suka males ya. Olahraga itu memang harus ya. Olahraga bentuknya bisa apa aja. Olahraga yang paling gampang, nggak terlalu besar modalnya dan bisa dilakukan bersama-sama dengan suami. Apa tuh? Jalan pagi. Oh, iya benar-benar. Jalan Saling pagi. irit ya. Iya. Kita menyehatkan. Iya, ajak suami, "Pak, besok kita lari pagi yuk." Habis subuh jangan tidur lagi. Ayo balapan siapa yang paling kenceng jalannya. Ini dapat Gitu. sehatnya, dapat romantisnya juga. Karena dengan berolahraga itu segalanya akan bagus ya. Iya, benar, Peredaran darahnya bagus, jantung dan membakar kalori Bakar dan kalori. sebagainya. Jadi olahraga yang teratur itu aja sih Bu rahasianya. Kalau soal makanan, saya juga hobinya makan tempe. Oh. Saya hobi sekali makan tahu. Terus karena saya orang Sunda, ya pete kali ya. Pokoknya saya makanan nggak terlalu pantang, semua suka. Semua suka. Rata-rata semua suka. Cuman ya itu tadi, banyak minum air putih, rajin olahraga. Kalau kita rajin olahraga juga itu peredaran darahnya bagus, kita tidurnya menjadi nyenyak dan auranya juga terpancar. Auranya juga terpancar. Olahraga Itu juga aja bisa sih. membuat kita, perasaan kita selalu senang, moodnya juga makin senang, oke. selalu positif thinking Iya, sama benar, benar. orang. Dan karena kita sehat, badan kita sehat, kita jadi happy, ketemu orang happy, buat orang juga ngelihatnya menyenangkan karena kita tersenyum terus karena kita seneng gitu, lagi seneng hatinya. Seperti saya ketemu ibu-ibu semua di sini. Seneng Tepuk banget tangannya loh. Maria dulu dong buat Bunda. Ini sangat menginspiratif ya. Iya benar. Kalau kita sehat, hati selalu senang, kita juga kerjanya makin semangat, bisa iya. sukses. Jadi kalau sakit-sakitan gimana caranya bisa sukses ya? Gitu ya Bunda ya. Perhatikan pola makan dan juga pola hidup. Wow, kita dapat tips kesehatan dari Bunda. Kalau Mbak Delia, Itu aku ngikut aja tuh. Oh, ya. ngikut aja ya? Dapat rahasia, bukan cuma udah jadi ibu-ibu. Enggak, soalnya juga auranya harus juga- dari sekarang ya. Auranya sekarang gimana masih gitu? muda kan harus biasanya olahraga yang suka agak males tuh ya. Kan? Tapi paling bener tuh memang jalan pagi aja udah sehat banget ya kan. Iya, banyak sih olahraga ya. Iya. Kebetulan memang saya sama Mbak Minati punya tempat senam Delia di Jakarta. Tempat senam studio primadona yang tadi ya, tempat senam khusus wanita, mengecilkan perut, mengencangkan dan sebagainya. Tapi sebetulnya olahraga itu apa aja kok. Ya. Yang penting dilakukannya rutin. Jangan cuman sebulan sekali. harus konsisten. Atau hari ini olahraga, ntar 2 bulan males, ntar baru 2 bulan olahraga lagi. Nah itu memang yang ada ketemu pegel lagi. Iya. Kalau begitu kan Oke. pertama kali kita olahraga pagi-pagi jalannya pasti agak sakit-sakit badannya. Iya, benar, Pasti benar. kayak robot jalannya. Nah tapi olahraga itu harus dilakukan secara ya. rutin. Oke, seperti itu kita dapat tips yang sangat bermanfaat dari Bunda.